Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua di podcast 55. Dan ini adalah salah satu episode yang spesial karena kita langsung berkunjung ke lokasi narasumber. Tepatnya di sini saya berada di Politeknik Negeri Ujung Pandang, PNUP Makassar. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Fajar ST Meng. Beliau merupakan Wakil Direktur 3 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi. Nah, tentunya seperti biasa, podcast 55 itu selalu ingin memberikan sebuah edukasi dan gambaran-gambaran begitu yang bisa menjadi inovasi dan tentunya masukan-masukan untuk para pecinta podcast 55 agar kedepannya bisa melihat bahwa potensi sukses itu tidak hanya kita lihat dari satu sisi saja, tetapi ada banyak sisi yang bisa kita lihat untuk melihat kesuksesan kedepannya. Nah, bisa saja apa yang dialami oleh atau mungkin apa yang dijalani oleh Pak Fajar ini bisa menjadi salah satu pelajaran berharga untuk teman-teman di luar sana agar bisa meraih kesuksesan juga seperti beliau dan mungkin lebih dari beliau. Baik, tapi mungkin di sini kita akan lebih ke bagaimana Pak Fajar ini menjalani sebuah pekerjaan. Sebenarnya tidak mudah ya, karena menjabat sebagai wakil direktur itu kan tidak mudah, apalagi membawahi bidang yang cukup kompleks menurut saya. Ada 3 bagian-bagian di dalamnya dan tentunya itulah nantinya yang akan kita diskusikan bersama dengan Pak Fajar. Baik, saya tidak mau berlama-lama lagi, saya mau langsung sapa narasumber saya. Pak Fajar, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Kami justru yang berterima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak Fajar langsung. Baik, tadi saya sudah sedikit memberikan informasi ke pemirsa bahwa Pak Fajar ini merupakan Wakil Direktur 3 Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi. Tapi sebelum kita membahas itu Pak, saya ingin tanya dulu terkait dengan kapan sih Pak Fajar ini mulai bergabung dengan PNUP? Oh, ini kalau pertanyaan ini saya merasa berjalan ke belakang ini. Ada nostalgia dari jawaban ini. Kenapa? Karena saya ini sejatinya adalah produk dari PNUP. Oh, alumni. Saya adalah alumni PNUP Pak Jabal. Tahun 93 saya mahasiswa Plontos di kampus ini. Tapi ketika itu namanya adalah Politeknik Unhas. Tahun 93. Jadi baju alma mater yang kami pakai itu baju alma mater sama dengan Unhas, namanya Politeknik Universitas Hasanuddin. Salah satu fakultas dari Universitas Hasanuddin ketika itu. Yang ketika itu program jurusannya baru 4 jurusan. Ada 4 program studi. Hari ini jumlah program studinya itu sudah 25 program studi. Sudah 25 program studi. 13 diploma 3, 12 diploma 4. Jurusannya sudah ada 6. Kampusnya pun sekarang sudah ada 2. Ini kampus pertama sekitar 8 hektar, satu pagar dengan Unhas ini. 8 hektar Pak ya. Kampus 2-nya itu ada di ujung jalan utamanya BTP, itu luasnya sekitar 29 hektar. 31 sebenarnya, tapi baru 29 hektar yang bersertifikat. Mohon maaf Pak, saya sedikit potong dulu. Waktu Pak Fajar menjadi mahasiswa di sini, apakah itu memang masih bagian dari Unhas atau sudah masih bagian daripada Unhas? Oh, masih bagian ya Pak. 93 masih. Pisah nanti pada tahun 98, kemudian mandiri menjadi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Berdiri sendiri situ ya Pak ya. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa Pak Fajar ini merupakan salah satu alumni yang artinya kembali ke rumah sendiri, mengabdi gitu ya. Benar, itu menariknya Pak Jabal, karena kembali berinteraksi dengan para orang tua kita, para dosen yang dulunya membimbing kita. Kebanggaan kita sebagai mahasiswa itu bisa berlanjut. Setelah menjadi bagian dari manajemen ini, menjadi dosen di kampus ini, sehingga interaksi dengan teman-teman, beliau-beliau ini, dosen-dosen kami ini, itu bisa melanjutkan nostalgia ketika masa-masa mahasiswa dulu. Tapi pernah terfikirkan tidak Pak? Atau memang Pak Fajar punya cita-cita bahwa suatu saat nanti saya akan pulang
ke PNUP dan menjadi bagian keluarga besar dari PNUP itu sendiri? Saya kebetulan dilahirkan dari orang tua yang profesinya sebagai guru. Masa kecil besar di sawah, ya, besar di sawah. Bahkan Ramadan pun bulan puasa kita harus ke sawah. Sawah untuk membajak sawah, gitu, iya, kerja di sawah. Kemudian orang tua mengajarkan kalau tidak sekolah, ya seperti ini akan kamu lakukan, nak. Kamu tiap hari ke sawah, pulangnya kadang isya, sholat di pematang. Tapi kalau mau tidak melanjutkan tradisi ini, kamu sudah harus berpikir untuk sekolah. Makanya kami semua 7 bersaudara ini, alhamdulillah atas motivasi itu, orang tua meminta kami supaya konsen di pendidikan, belajar. Untuk menjadi dosen sebenarnya itu terinspirasi setelah selesai di Politeknik. Setelah selesai di Politeknik, ada rasa kagum kepada teman-teman dosen yang demikian tulus mengabdikan waktunya untuk menyiapkan kami menjadi generasi yang memiliki kapasitas lebih dari ketika kami belum menempuh pendidikan. Tapi sebelum itu, apa Pak yang menjadi cita-cita Pak Fajar sendiri? Artinya sebelum terfikirkan untuk menjadi dosen misalnya, apa yang diinginkan? Apa kembali mengabdi ke daerah dengan ilmu yang didapatkan selama kuliah di PNUP, atau mungkin ada target tersendiri gitu ke depannya? Kalau dulu waktu kuliah setelah selesai Politeknik melanjutkan S1 Pak Jabal ya, niat saya itu, ya Allah, beri saya kesempatan agar ilmu yang saya dapatkan ini suatu saat bisa bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat untuk lingkungan saya, bermanfaat untuk orang lain. Menjadi kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Intinya jalan begitu saja Pak ya. Intinya apa yang didapatkan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi ternyata jalannya ternyata ke sini gitu ya. Jadi dosen. Ya mungkin ini wujud dari mimpinya ya. Wujud dari doanya, memberi manfaat. Ya mungkin ini yang ditunjukkan oleh Allah supaya bisa memberi manfaat, ya supaya mengabdikan waktu di bidang pendidikan. Tapi sebelum itu, sebelum mengabdi di PNUP, ada pekerjaan Pak yang artinya Bapak kerja di sini dulu sembari? Ada beberapa Mas Jabal. Banyak ya? Saya apa ya? Mungkin karena lahir dari keluarga yang secara ekonomi tidak, ya, secara ekonomi kami ini lahir dari keluarga yang jauh dari seperti kehidupan teman-teman yang kebutuhannya serba lengkap. Kami ini keterbatasan ekonomi ya, lahir dari keterbatasan ekonomi, guru SD, petani, menyekolahkan 7 anak-anaknya. Sehingga saya itu Pak Jawal, sejak SD saya juga sudah jual es keliling kampung. Malu tidak Pak waktu itu? Ada kebanggaan sih. Oh, justru bangga ya? Saya merasa bangga. Kenapa? Karena kerja di sawah itu ada variasi. Bisa jualan. Yang tadinya memegang cangkul, atau menarik kuda, atau memukul kerbau, menggembala kerbau. Lalu dengan teman-teman ada kegiatan baru. Menjual es keliling kampung. Kalau di kampung itu es apa, pakai termos kita keliling itu. Es lilin mungkin. Es lilin. Ya? Bukan es lilin, es pakai pembungkus plastik itu. Kalau mencair dia menjadi apa namanya? Bisa dimasukkan kembali di dalam kulkas untuk dijual kembali. Iya. Itu berlanjut sampai kuliah. Kuliah di Surabaya sempat menjual pisang hijau. Waktu kuliah ini Pak? Iya. Menjual pisang hijau di Surabaya, menjual coto Makassar. Di Surabaya itu waktu S1? Waktu S1. Oh, S1-nya Surabaya Pak ya? Surabaya. Kemudian setelah selesai S1 tidak langsung jadi dosen, sempat jadi distributor pakaian muslim. Karena ada tradisi di keluarga saya Pak Jabal. Orang tua kami memberi tanggung jawab, begitu anaknya selesai, dia harus menanggung adik-adiknya. Bentar, Pak Fajar ini anak tertua? Saya anak kelima. Oh, anak kelima. Saya anak kelima. Artinya tanggungannya tidak terlalu berat ya Pak ya? Justru berat, karena begitu saya selesai, orang tua saya pensiun.
pensiun sebagai guru SD, pensiun juga sebagai petani. Artinya tidak ada kerjaan orang tua. Tidak ada kerjaan orang tua lagi, sehingga tradisi yang sudah dicontohkan oleh kakak-kakak saya ketika kuliah menanggung adiknya, saya langsung punya tanggungan 2. Saya sekolahkan, dua-duanya saya sekolahkan di swasta Pak Jabal. Alhamdulillah, Allah memberi kemudahan rezeki lewat kegiatan ekonomi, sempat jadi distributor pakaian muslim, pasar sentral dan pasar Butung. Sempat menjual di sana, Pak? Sempat menjual di sana. Alhamdulillah masih jalan ini. Sampai sekarang? Masih jalan, cuma manajerialnya itu saya alihkan ke adik saya. Begitu saya jadi dosen, melanjutkan pendidikan, 100% saya alihkan manajemennya ke adik. Tapi masih dikontrol oleh Pak Fajar? Tidak, sepenuhnya 100% saya berikan, karena saya berpikir tanggung jawab saya ke adik saya, ya, itu saya harus memberikan juga, mencarikan pekerjaan untuk masa depannya, karena setelah selesai dia harus menikah, 2 adik saya seperti itu, dua-duanya kami carikan pekerjaan. Alhamdulillah pekerjaan yang sudah kami lakukan itu bisa dilanjutkan, dan alhamdulillah saya bersyukur secara pribadi karena di tangan adik saya justru lebih sukses. Ya, setiap bulannya itu Pak Jabal itu bisa menjual sampai 3.000-4.000-an kodi sebulan per bulan. Jadi jual kodian, satu kodi itu 20 lembar ya. Itu puluhan juta tuh, Pak. Alhamdulillah. Bisa mengalahkan gaji Bapak biasanya. Oh, tidak mungkin ya. Bisa mengalahkan, sangat mengalahkan, Pak. Berarti kalau misalnya kita lihat perjuangan dari Pak Fajar dari kecil sampai sekarang ini memang luar biasa, Pak ya. Artinya orang tua tidak sendiri begitu untuk menanggung beban ekonomi. Artinya ada kesadaran tersendiri dari anak-anaknya untuk membantu adik-adiknya, termasuk juga mungkin kakak Pak Fajar yang membantu pada saat Pak Fajar sekolah, gitu ya? Iya. Kalau misalnya memang seperti itu, otomatis ya mungkin tidak ada yang berat, Pak, karena saling membantu gitu ya. Apakah memang itu pelajaran-pelajaran yang selalu ditanamkan oleh orang tua bahwa kita ini berkeluarga harus saling membantu, dan tidak ada yang saling egois gitu? Saya kira itu pelajaran berharga yang kami dapatkan dengan keterbatasan ekonomi ini. Saya biasa sampaikan ke kakak-kakak adik saya, ada juga bagusnya orang tua kita miskin ya. Apa bagusnya, Dek? Karena orang tua kita miskin, akhirnya kita ini punya keberanian untuk melakukan kreativitas, mencari kegiatan yang bisa membantu orang tua secara finansial, dan keterbatasan itu mengkondisikan kita ini untuk bisa bekerja sama. Ada ikatan emosional, ada ikatan darah, ada ikatan itu yang membuat alhamdulillah sampai hari ini kami bersaudara itu ya memang layaknya seperti saudara, ya, komunikasi, kedekatan, bahkan kepemilikan secara material itu tidak ada batasan. Punya adik saya itu punya aku, punya adik punya aku, punyanya saudara-saudara kami. Alhamdulillah ini bagian dari didikan orang tua. Dengan pendidikan kami berharap anak-anakku itu rakat hubungannya dengan model manajemen tadi, ketergantungan bagaimana adik itu kakak menanggung adiknya, itu membangun hubungan jasa ya, hubungan timbal balik secara emosional, sehingga alhamdulillah nuansa kebersamaan itu terasa sangat kental sekali gitu, Pak. Sangat kental sekali. Kalau misalnya dilihat dari Pak, kayak pekerjaan sekarang untuk saudara-saudara Pak Fajar, apakah mereka sudah mandiri semuanya atau masih ada yang menjadi tanggungan keluarga gitu? Alhamdulillah sudah mandiri semua. Ya? Dan kalau misalnya dilihat dari pekerjaannya, Pak, apakah ada yang seprofesi dengan Pak Fajar? Yang seprofesi dengan saya itu 5 orang, sama-sama pendidik. 5 orang, semuanya dosen, Pak, atau ada yang guru juga? Ada yang guru. Ada yang guru ya? Ada dosen, ada guru. Yang ada tadi yang melanjutkan usaha saya ini memilih untuk entrepreneur ya. Tapi berarti bisa dikatakan bahwa orang tua Pak Fajar ini berhasil loh. 5 orang semuanya jadi pendidik, 2 orang jadi entrepreneur, tapi penghasilannya ini bisa melebihi dari gaji kakak-kakaknya mungkin. Itu kan luar biasa. Bagaimana orang tua melihat kayak prestasi dan pencapaian didapatkan oleh anak-anaknya sekarang? Apakah pernah tidak merasa bahwa orang tua ini merasa terharu gitu dengan apa yang didapatkan anak-anaknya, sehingga dia merasa bahwa saya tidak sia-sia mendidik anak saya? Iya, rasa syukur itu bukan hanya dari orang tua kami, Pak Jabal, karena itu juga menjadi
kebanggaan bagi keluarga di sekitar kami, di kampung halaman kami. Bahkan tetangga kami biasa menyampaikan dengan, saya tidak tahu apa candaan atau menyampaikan testimoni, karena melihat adik-adikmu bisa sekolah, ini sekolah tidak semuanya punya minat untuk sekolah, Pak Jabal. Ada adik saya sampai harus dinongkrongin, ditemani oleh ayah saya untuk ibu saya ke sekolah tiap hari. Alhamdulillah bisa selesai dan menjadi guru. Yang itu ternyata menginspirasi orang di kampung. Sebenarnya kalau anak-anak itu mau sukses, salah satu kuncinya adalah orang tua. Saya sudah melihat anaknya Guru Acang, nama orang tua saya. Saya sudah melihat anaknya Guru Acang, betapa malasnya sampai orang tuanya yang mengantar, jemput anak bungsu ya. Tapi ternyata selesai. Jadi anak-anak di kampung yang malas itu oleh orang tuanya mendapat inspirasi. Saya mau seperti bapakmu mendidikmu, makanya anak-anakku juga saya paksakan untuk sekolah. Jadi ada kebanggaan juga. Rupanya perhatian orang tua kami ini untuk mendidik kami itu bisa menginspirasi sebagian orang tua di kampung. Kenapa? Karena sebelum kami di kampung kami ini, Pak Jabal, dihitung jari orang melanjutkan pendidikan. Yang sukses bisa akan lanjut ya sampai betul-betul pendidikan cukup tinggi gitu. Iya. Dan itu kami maklumi, kami menyadari, memahami bahwa kesuksesan itu bukan hanya indikatornya pendidikan. Orang di kampung saya itu banyak berhasil secara ekonomi ya, secara ekonomi, kemudian hamparan sawahnya luas. Rata-rata petani mungkin. Rata-rata petani, ada punya keterampilan sebagai tukang emas, ada banyak keterampilan yang lain. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa keluarga Pak Fajar ini bisa dijadikan sebagai motivasi gitu ya untuk keluarga-keluarga yang lain yang ada di sana. Karena kalau misalnya kita lihat, yang pertama bahwa saudara-saudara Pak Fajar, alhamdulillah sudah sukses lah semuanya. Sudah punya penghasilan yang bisa dikatakan sebagai penghasilan yang untuk dijadikan sebagai acuan untuk kehidupan kedepannya. Terus tentunya semangat dari orang tua untuk menyekolahkan. Karena kalau misalnya orang tua Pak Fajar sendiri ogah gitu ya, artinya terserah mau sekolah mau tidak, terserah, yang jelas saya mau cari uang, itu kan agak susah juga. Otomatis nanti anaknya ya mungkin ada yang putus sekolah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya adalah bentuk kayak motivasi untuk keluarga-keluarga mungkin yang ada di sekitar situ. Baik, untuk pencapaian sekarang, Pak, bisa dikatakan bahwa pencapaian Pak Fajar ini bukan artinya bukan setengah-setengah lah untuk pencapaian seorang dosen. Kalau setingkat universitas mungkin bisa dikatakan Pak Fajar ini adalah wakil rektor gitu ya, wakil rektor bidang wakil rektor 3 lah gitu, yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Nah, dengan pencapaian sekarang, ada tidak yang sudah diberikan ke orang tua bahwa ini loh yang saya bisa berikan sebagai bentuk terima kasih selama ini? Atau masih dalam proses gitu, Pak? Iya, jadi Pak Jabal, saya dulu kalau ditanya tentang ini saya menangis. Iya, karena dulu setelah selesai mau mendaftar untuk jadi dosen, waktu itu tantangannya berat ya. Kompetisinya ketat. Waktu itu saya harus bersaing dengan beberapa teman yang strata pendidikannya lebih tinggi dari saya, bersaing dengan beberapa alumni terbaik dari beberapa universitas, dan waktu itu hanya mau diterima satu orang. Wow. Dan ketika mau mendaftar, sempat disampaikan informasi untuk memahami kondisi kompetisi ya. Mungkin ada yang menyampaikan mungkin sebaiknya harus dipahami bahwa ini hanya satu pendaftar. Ada beberapa seniormu yang sudah mengajar sebelum masuk, sehingga mungkin itu yang lebih diprioritaskan. Tetapi apa yang memotivasi saya untuk masuk? Karena orang tua. Orang tua. Dulu Pak Jabal ini sempat saya tinggalkan Politeknik. Sempat meninggalkan Politeknik. Kenapa meninggalkan Politeknik? Karena tadi saya punya tanggung jawab kepada 2 adik saya, dan waktu itu status saya hanya sebagai status honorer. Untuk transportasi saja itu tidak cukup. Dan pada saat bersamaan saya sudah punya profesi sebagai distributor pakaian muslim. Entrepreneur ya.
Ada kebanggaan, ya. Sehingga tidak ada lowongan penerimaan, dan waktu itu saya sebagai mahasiswa, saya aktivis, ya. Sempat menjadi ketua senat di sini, dan ya namanya ketua lembaga waktu itu interaksi secara struktural itu ada resistensi menyampaikan aspirasi dengan cara yang tidak biasa, sehingga itu juga mungkin yang membuat tantangan ya untuk masuk dalam proses seleksi ini. Ya. Ada sedikit keraguan gitu ya. Iya. Tetapi karena orang tua tahunya saya berhenti mengajar, tahu saya berhenti mengajar. Jadi ada tragedi sebenarnya Pak Jabal. Ada aspirasi dari teman-teman mahasiswa ketika itu yang saya sampaikan ke pimpinan, yang oleh pimpinan itu dianggap tidak etis. Tidak etis. Masa dosen menyampaikan referendum, ya, referendum. Tapi sebagai ketua mahasiswa, ketua alumni, saya harus menyampaikan aspirasi teman-teman. Dan waktu itu saya dihakimi, lalu karena itu kemudian semester berikutnya saya tidak di-SK-kan lagi untuk mengajar, ya. Gara-gara kejadian itu? Gara-gara kejadian itu. Tetapi itu ada hikmahnya. Itu menginspirasi saya untuk memperbaiki komunikasi secara horizontal, ya. Tapi saya melakukan itu karena ada tanggung jawab struktural. Ada aspirasi yang saya harus sampaikan, dan itu saya sampaikan secara elegan sebenarnya, menyampaikan surat referendum, ya. Tersinggung begitu ya? Iya. Mungkin ya. Tetapi secara personal, teman-teman dosen saya tidak menunjukkan ketersinggungannya secara personal. Setelah itu tersenyum, merangkul, mengajak, tidak ada kedewasaan sebenarnya. Cuma secara manajerial mungkin ini satu kesalahan fatal, ya. Sehingga saya keluar PNUP karena tidak di-SK-kan lagi mengajar. Rupanya informasi ini sampai ke ibu saya dan ayah saya, sehingga malam-malam sampai di rumah Pak Jawal itu, tengah malam menangis histeris. Orang tua naik di tangga, saya tinggal rumah kayu. Kenapa orang tua saya menangis? Saya gemetaran, apa kesalahan saya sehingga saya membuat orang tua saya menangis? Tapi saya juga tidak berani. Rasa hormat kita kepada orang tua. Tapi setelah orang tua capek menangis, baru dia sampaikan, memeluk, nak, saya tidak mau kamu berhenti kuliah, mengajar. Saya tidak mau kamu berhenti mengajar. Saya bersyukur, rupanya tidak ada informasi yang lain, ya. Saya tidak mau kamu berhenti mengajar, nak. Dulu kalau saya jawab ini, kan ada kalimat orang tua saya, Pak Jabal. Andaikan saya tahu, nak. Andaikan saya tahu, kamu setelah mengajar, setelah kuliah, setelah saya kuliah, kan Ki, mau Ki jadi pedagang, saya tidak harus bersusah payah menyekolah kamu, nak. Kamu tahu, Pajar, selama kamu kuliah, nak, biar BH saya tidak bisa saya ganti. Karena saya harus menyekolahkan. Kenapa setelah kamu mengajar, kamu tinggalkan kampus? Ada rasa bersalah tidak Pak di situ? Ada rasa bersalah. Saya sempat menjelaskan ke orang tua, kalau saya jadi entrepreneur, ini penghasilan saya. Satu hari bisa sampai 3 bulan saya mengajar. Tapi ya orang tua saya itu, Pak Jabal, termasuk orang tua yang sangat kolot, yang dianggap pekerjaan itu PNS. Dan pekerjaan yang paling mulia di orang tua saya itu ketika anaknya bisa mengajar. Itu. Makanya saya kemudian ya tertegun berkomunikasi kepada Allah. Ya Allah, salah satu keinginan saya yang paling mendalam, saya ingin bahagia ke orang tuaku. Saya tidak tahu umurku, apakah saya mendahului atau orang tuaku mendahului, tapi saya kepengen sekali membahagiakan orang tuaku. Dan cara yang paling mudah memenuhi permintaannya. Sehingga, dan kalau saya ngotot dengan pilihanku, mungkin saya kaya. Tapi orang tua tidak bahagia. Saya hidup untuk mengabdi pada orang tuaku. Saya ingin mengabdi kepadanya. Besoknya Pak Jabal, saya ke kampus. Saya ke kampus dalam keadaan seperti besoknya saya ke kampus. Saya ke kampus membawa harapan orang tua itu. Saya katakan kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu kenapa saya tinggalkan Politeknik. Saya tidak ceritakan orang tua saya kenapa saya tinggalkan Politeknik. Karena tidak di-SK-kan lagi untuk mengajar karena tragedi itu. Saya tidak sampaikan itu. Saya sampaikan, ya Allah, Engkau tahu saya tinggalkan Politeknik, dan Engkau juga mendengar bagaimana rintihan orang tua saya supaya jadi dosen. Saya kembali ke sini untuk menunjukkan betapa saya sangat berbakti, betapa saya sangat patuh kepada keduanya. Tunjukkan jalanmu, ya Allah.
Saya ke kampus. Ternyata beberapa dosen saya yang saya sampaikan tadi, secara personal saya dekat, sehingga memberikan mata kuliah. Dia memberikan mata kuliah waktu itu ya, memberikan mata kuliahnya agar saya mengajarkannya mata kuliahnya secara personal. Jadi dosen-dosen saya tidak ada SK. Oke. Tidak ada SK. Membantu saja gitu. Iya, diminta ajarkan mata kuliah saya, dan kalau saya kuantitatifkan SK-nya waktu itu, SKS-nya lebih banyak beban mengajarku ketika diusir, ketika tidak di SK-kan, ketimbang ketika saya mengajar secara formal. Oke, ini menarik Pak. Apa yang membuat teman-teman Pak Fajar begitu ingin memberikan jam mengajarnya? Itu kan ada ininya juga ya Pak ya, kayak honor pengajaran apa semua. Apakah memang Pak Fajar menceritakan apa yang diinginkan orang tua ke teman Pak Fajar sehingga dia memberikan SK mengajar SKS pengajarannya begitu atau seperti apa Pak? Kesimpulan, jadi pelajaran berharga yang saya dapatkan itu ternyata ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ternyata itu secara tidak sadar kita membranding diri kita. Bahwa saya ini layak dipercaya, saya layak diajak kerjasama, saya layak untuk mewakilimu, saya bisa diandalkan. Jadi ketika saya kembali, yang ditanya, kenapa? Kenapa? Jadi saya sampai, Bapak kan sudah tahu. Udah, kalau gitu ambil mata kuliahku. Saya sampaikan, jangan Pak, jangan karena saya, kemudian hubungan kita dengan keputusan pimpinan ketika itu menjadi terkotak-kotak, dan tidak. Saya punya hak. Hanya saya mengajarkan mata kuliahnya, dosen juga yang mengeksekusi waktu itu, saya kemudian melihat kebesaran hatinya. Sebenarnya bukan kebencian, bukan kebencian yang dia sampaikan, tetapi ini bagian dari proses manajerial, bahwa secara internal kalau kita berbeda pendapat tidak harus disampaikan secara frontal. Nah, setelah mendapatkan beberapa mata kuliah dari teman-teman, apakah tidak lama kemudian Pak Fajar kembali mendapatkan SK dari pihak kampus gitu? Jadi setelah mengajar sekitar 1 bulan, ada lowongan penerimaan, ada penerimaan dosen, ada penerimaan dosen waktu itu. Yang waktu itu sebenarnya rasio antara dosen dan mahasiswa itu tidak memungkinkan untuk ditambah lagi. Dosennya? Iya. Tapi kenapa ketika kembali itu, ada tiba-tiba ada penerimaan. Dan itu penerimanya 1 orang. Ini lanjutan yang tadi. Lanjutan yang tadi itu. Banyak sekali senior apa gitu ya. Jadi saya mau mendaftar, sempat ada teman yang menyampaikan, teman dosen, tidak usah mendaftar. Tidak mungkin lolos. Tidak mungkin lolos. Kemudian ada yang lain menyampaikan, harus rasional deh. Tidak mungkin kamu didahulukan karena sudah ada yang lain seniormu yang mengajar. Karena salah satu kompetitor saya waktu itu sudah mengajar, saya masih mahasiswa. Tetapi dari situ juga saya melihat hikmah bahwa garis tangan itu ada. Jawaban atas doa orang tua itu ada. Saya mendaftar Pak Jabal itu antara rasionalitas dengan spiritualitas, spiritual, keinginan untuk mengabdi pada orang tua. Saya mendaftar tidak lengkap administrasinya. Dulu kalau mau mendaftar itu harus ada surat kelakuan baik dari kepolisian. Saya tidak lengkap. Hari terakhir saya tulis tangan di ruang kepegawaian. Saya mendaftar. Sempat, ndak usah mendaftar. Toh kamu mendaftar tidak mungkin kamu paham toh dek. Dan itu saya anggap penyampaian kakak saya ini. Ini sangat-sangat mengedukasi, sangat mengedukasi, menjatuhkan gitu. Tidak menjatuhkan. Saya menganggap motivasi gitu ya. Memotivasi, mengingatkan bahwa jangan, seakan-akan ingin mengatakan jangan kecewa kalau kamu tidak lolos. Jadi beliau ini sebenarnya memberikan informasi awal bahwa kondisinya itu kemungkinan bukan kamu yang diterima. Tetapi saya sampaikan kepada Allah penciptaku, ya Allah, saya kembali ke kampus itu, engkau tahu, karena ada orang tua yang ingin saya bahagiakan. Hari ini terakhir pendaftaran tidak lengkap administrasiku. Tetapi kalau ini saya lewatkan, bagaimana lagi caraku untuk membahagiakan orang tuaku? Belum pasti tahun depan. Belum pasti tahun depan ada lagi. Jadi saya tulis tangan tanpa administrasi lengkap, saya mendaftar. Tapi waktu itu orang tua tahu? Orang tua belum tahu. Orang tua belum tahu. Nanti setelah mendaftar. Baru saya berikan kartu tesnya, saya serahkan ke mama ya. Saya memanggil mama kepada ibuku. Mak,
ada penerimaan dosen, saya sudah mendaftar. Oke. Dan menerima kartu tes itu saja, Pak Jabal, orang tua saya menangis. Dan saya ingat kata-katanya, terima kasih nak, terima kasih nak, ini bagianku. Saya, apa maksudnya ini bagianku? Tapi ternyata setelah itu, orang tua setiap malam itu saya mendengar rintihan tangisnya mendoakan anaknya supaya lulus. Oke. Jadi, kalau akhirnya saya menjadi dosen, ya itu adalah doa dari orang tua, itu adalah ikhtiar saya untuk membahagiakan orang tua. Makanya ketika menjadi dosen, saya ingat itu, keduanya itu, ini amanah, ini tugas dari Allah, lewat doanya orang tua, ini pengabdianku. Makanya saya ingin melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitasku, meskipun terbaik menurut ukuranku itu, di mata orang lain, itu mungkin masih kurang. Okay. Tetapi saya optimalkan karena setiap saya bekerja, saya merasa bahwa ini adalah perintah orang tua, ini adalah tugas dari Allah untuk memberi manfaat kepada banyak orang, khairun nas ampahun linnas. Oke. Selama seleksi selalu dimudahkan, Pak, atau ada masalah-masalah lagi yang didapatkan gitu? Selama seleksi saya merasa selalu dimudahkan. Selalu dimudahkan, mungkin karena doa orang tua gitu ya? Selalu merasa dimudahkan, Pak Jabal. Dan waktu mendapatkan informasi bahwa Pak Fajar lolos gitu, satu-satunya bagaimana respon orang tua, Pak? Saya setelah selesai mendaftar, itu saya tidak mencari pengumuman, Pak Jabal. Oke. Karena secara rasional ya, karena tadi ini rasionalitasnya saya tidak bisa masuk. Iya. Saya tidak bisa masuk. Tetapi ya inilah skenario Allah. Skenario Allah. Teman-teman dosen yang menyampaikan ketidaksetujuannya atas sikap saya membuat referendum, itu adalah orang yang menjadi bagian yang harus saya lewati untuk tesnya. Jadi beberapa dosen saya yang tidak senang dengan cara saya menyampaikan referendum, itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari tes penerimaan ini. Oke, bisa dikatakan saingan gitu ya. Artinya dia yang menentukan, tapi dia yang menentu, dia tim penilai. Penentu, gitu. Dia tim penilai, beliau adalah tim penilai yang tim penilai. Oke, dan setelah tahu itu semakin down ini Pak Fajar. Aduh, ini orang yang pernah sakit hati ternyata penilai ini untuk tim penilai, ya. Tetapi itu juga menjadi pelajaran berharga bagi saya, menjadikan hormat saya kepada beliau bahwa tidak boleh kita melihat orang dari luarnya. Oke. Iya. Tidak boleh kita menilai orang hanya karena berteriak hari ini di depan kita. Ini membuktikan bagaimana orang yang tidak setuju dengan saya menjalankan tugas sebagai ketua alumni yang menyampaikan referendum ketidaksetujuan atas kebijakan pimpinan ketika itu, dan kemudian dia yang begitu marah menjadi tim penilai yang menentukan kelulusan saya harus berdiri di depannya menjelaskan kapasitas saya ya atas tahapan-tahapan seleksi itu, tapi ternyata saya mendapatkan nilai maksimal, bahkan mendapatkan nilai A dari beliau, mengajarkan bahwa profesionalitas itu penting. Memberi nilai kepada orang itu tidak boleh kita kaitkan dengan personal pribadi, kebencian kita. Dan tentunya itu membuat kelihatan ya bahwa tim penilai ini profesional gitu. Tim penilai ini profesional, dan itu juga yang menjadi motivasi, referensi bagi saya. Kita sebagai dosen ini Pak Jabal, kadang harus action untuk marah. Betul. Karena melihat mahasiswa kita ini kalau pendekatannya biasa-biasa saja, dia tidak berubah. Jadi kadang kita harus action. Dengan marah, dia bisa berubah. Tapi marahnya itu adalah bagian dari doa kita, ikhtiar kita untuk membuatnya lebih baik. Dan itu yang saya simpulkan dari marahnya orang tua saya. Ketika saya mahasiswa, itu adalah caranya untuk memberikan banyak pelajaran hikmah yang kemudian saya menjalani profesinya sebagai seorang dosen di sini. Wow, luar biasa. Dan tentunya luar biasa bangganya orang tua Pak ya, setelah melihat bahwa atau menyampaikan bahwa Pak saya lulus gitu. Bagaimana ekspresi beliau Pak? Saya waktu tahu saya lulus Pak Jamal, jadi setelah lulus itu saya tidak pergi lihat pengumumannya. Hanya karena hari Jumat waktu itu, sudah lama tidak berinteraksi dengan teman-teman, saya datang ke masjid, lalu disampaikan, Jar, nomor tesmu kan ini, kenapa tidak mendaftar ulang? Hari terakhir waktu itu, kok
kok bisa saya yang lulus? Iya, namamu, cuman kamu yang masuk lulus. Waktu itu cuma satu di jurusanku ya, jurusan teknik kimia. Jadi saya coba lewat, betul namaku. Ya Allah, inikah seperti inikah kau membuatkan jalan dari tidak mungkin menjadi mungkin. Saya itu menjadi testimoni, saya sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa salah satu pintu kemudahan, ya, salah satu pintu kemudahan untuk meraih cita-citamu nak, itu ketika kamu bisa dekat dengan orang tuamu. Ketika kamu berjuang untuk mewujudkan mimpinya orang tuamu, itu adalah cara Allah, ya, untuk memberikan, cara Allah akan memberikan banyak kemudahan untuk mewujudkan itu. Jadi sepintar apapun kamu, saya sampaikan ke mahasiswa saya, sepintar apapun kamu nak, ya, sehebat apapun kapasitasmu menurut penilaian orang, kalau kamu durhaka kepada orang tuamu, itu sudah ada banyak cerita tentang Malik Kundang. Jadi inspirasi-inspirasi itu yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Oke, baik. Ini luar biasa loh Pak. Artinya konsep yang dimiliki oleh podcast 55 ini tersampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fajar. Artinya yang pertama terkait dengan kegigihan, saling membantu sesama bersaudara, terus bagaimana cara membahagiakan orang tua, itu kan merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Dan itu jarang-jarang orang yang melakukan di zaman yang sekarang. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Fajar ya adalah sebuah motivasi yang betul-betul suatu motivasi yang bisa menjadi cerminan untuk kehidupan yang lebih baik. Apalagi sekarang ini, di zaman yang sekarang ya tentunya masih banyak yang mungkin jauh dari kata itu. Baik. Dengan pencapaian sekarang, tentunya orang tua bangga, dan saudara-saudara Pak Fajar pun seperti itu. Bisa dikatakan semuanya sudah sukses gitu ya. Dan orang tua pasti sangat bangga dengan pencapaian sekarang. Nah, kita mungkin akan lebih lanjut terkait dengan profesi yang sekarang Pak Fajar ya sebagai direktur, wakil direktur 3. Nah, terkait dengan jabatan ini Pak. Apa yang membuat, ini menarik sih sebenarnya ya. Kalau saya lihat Pak Fajar ini masih sangat muda gitu. Tapi apa yang membuat mungkin seorang pimpinan melihat bahwa Pak Fajar ini mempunyai potensi begitu menjadi seorang wakil direktur? Apakah memang pemikiran-pemikiran ataukah ada beberapa prestasi-prestasi yang dibuat sehingga itu menjadi alasan kuat bahwa Pak Fajar ini kayaknya bisa nih menjadi wakil direktur 3 di PNUP? Dulu saya percaya dengan asumsi orang bahwa hidup ini pilihan. Ya. Tetapi menjalani profesi tugas pelayanan sebagai wadir 3, saya di awal-awal startup itu, saya menyimpulkan bahwa hidup ini diperjalankan. Hidup ini diperjalankan. Kenapa Mas? Karena tradisinya orang menjadi wakil direktur itu punya jabatan struktural sebelumnya. Paling tidak pernah jadi kepala laboratorium, atau pernah jadi sekjur, atau pernah jadi kajur. Saya tidak punya pengalaman itu. Langsung? Saya tidak punya pengalaman itu. Silakan Pak. Ini telepon dari istri saya Pak. Oh iya nak, ayah masih kerja nak? Masih di kantor? Masih di kantor nak Dik? Nanti tidak lama lagi ayah pulang nak. Ini temannya ayah mau dilihat. Ini Om Halo, Jabal. Ini teman-teman. Itu Om semua. Ya, sampaikan Umi ya. Abi masih di kampus. Dadah. Assalamualaikum. Luar biasa Pak ya. Keluarganya sangat hangat sekali gitu kelihatannya. Berarti luar biasa loh Pak. Dengan mendapatkan keluarga seperti itu, bagaimana sih rasanya Pak? Hidup ini terasa indah kalau ada penerimaan. Merasa dibutuhkan, dirindukan, dicari. Dan anak-anak ini menjadi inspirasi Pak Jabal saat kami bekerja memberi pelayanan yang kadang ya seperti ini terlambat pulang. Kemudian ada telepon dari anak-anak. Itu membuat kita merasa dapat spirit ya.
dari capek menjadi semangat. Betul. Saya juga rasakan sih Pak. Saya kebetulan juga sudah punya anak kecil satu. Oh, alhamdulillah. Kayak kerja gini-gini pulang-pulang langsung kayak capeknya hilang gitu kalau pas melihat dia lari gini, luar biasa. Baik, mungkin tadi kita lanjut sedikit Pak terkait dengan pencapaian Pak Fajar gitu. Ya, silakan Pak. Tadi Pak Fajar mengatakan bahwa kalau misalnya kita ingin menjabat sebagai pimpinan, apalagi kayak wakil direktur itu kan setidaknya ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Tapi kalau misalnya tadi saya dengar Pak Fajar mengatakan bahwa Pak Fajar itu tidak melalui itu semua. Nah, kira-kira kenapa bisa Pak? Apakah memang potensi yang dimiliki Pak Fajar itu kayaknya tidak cocok sebagai kajor deh, langsung jadi wakil direktur saja gitu? Itu yang saya sampaikan Mas Jabal, bahwa hidup ini ternyata ada skenario Allah yang kita jalani. Hidup ini diperjalankan. Jadi testimoni saya terhadap fungsi pelayanan yang melekat pada topoksi sebagai wakil direktur itu keputusan takdir ya, yang diperjalankan. Kenapa? Karena secara struktural tahapan-tahapan itu tidak saya lewati. Tetapi oleh pimpinan direktur kami, Prof. Ansar yang juga saya anggap sebagai orang tua saya, itu melihat bahwa alumni, sosok alumni yang bernama Fajar ini harus diberi kesempatan untuk menambah kapasitasnya, mendapat pengalaman untuk melakukan pelayanan di Politeknik Negeri Ujung Pandang ini. Ya, itu tadi saya sempat sampaikan Ki, bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita, secara tidak sadar kita sesungguhnya membranding diri kita bahwa kita ini punya kapasitas, bisa dipercaya, bisa diberi tanggung jawab, punya kapasitas, punya kemampuan. Mungkin itu saya ini alumni di sini Pak Jabal. Alumni di sini sempat jadi aktivis kampus, sempat jadi aktivis dakwah, kemudian berinteraksi dengan semua kalangan di Politeknik. Untuk dekat dengan office boy, saya harus main futsal. Untuk dekat dengan teman-teman pegawai, saya belajar untuk main badminton. Untuk dekat dengan para pimpinan, saya belajar main tenis. Jadi itu bagian dari cara saya mengamalkan sunnahnya Nabi, silaturahmi. Dengan silaturahmi itu kita akan banyak teman, dengan banyak teman akan banyak yang mendoakan kita, akan banyak yang mengajari kita. Ya mungkin itu lewat interaksi-interaksi itu kemudian pimpinan memberi kesempatan kepada saya untuk belajar, ya, punya kesempatan untuk belajar. Karena kalau bicara kapasitas, saya kira kampus itu tempatnya banyak orang yang punya kapasitas. Betul. Tetapi kehidupan ini diperjalankan sehingga ketika harus menjalani, saya sempat menangis loh Pak Jabal ketika ditunjuk menjadi wakil direktur. Itu menangis karena aduh berat juga bebannya, ataukah terharu dengan kesempatan itu? Dua-duanya itu. Pertama, saya tidak merasa memiliki kapasitas ya, tidak memiliki kapasitas, tapi saya pede. Saya merasa prinsip saya itu kalau orang bisa, saya pasti bisa. Kalau ada yang bisa, pasti saya bisa. Kenapa? Karena sudah ada yang bisa kita tiru. Saya terharu karena saya merasa bahwa saya ini alumni di sini, ya. Dosen-dosen saya ini punya kapasitas lebih dari saya. Apa yang saya miliki itu kan tetesan dari ilmu yang diajarkan oleh dosen-dosen saya di Politeknik. Sehingga ketika harus menerima itu, saya menganggap bahwa seharusnya bukan saya. Tetapi beberapa dosen menyampaikan, lah kamu ini kan sejak mahasiswa sudah kami layani, sampai kapan kamu mau dilayani? Seharusnya dong kamu melayani kita juga. Ada rasa haru di situ. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa ya, dengan pelayanan ini berarti harus ada kompromi dengan keluarga, karena pelayanan itu fungsi dari waktu, fungsi dari bagian dari hak keluarga yang harus kita transformasi menjadi pelayanan di sektor. Pak, ya? Sudah dicari keluarga tapi masih harus bekerja gitu ya. Karena Sabtu Ahad standar kualitas pimpinan saya, Pak Direktur ini standar kualitasnya sangat tinggi, dan saya bersyukur menjadi timnya beliau.
mengajarkan kepada kita, ingat, disampaikan, ingat, kita ini pelayang. Kita ini, karena kita ini menduduki jabatan struktural, maka semua harapan masyarakat Politeknik di bidang akademik, di bidang kerjasama, di bidang keuangan, itu dititipkan di kita. Makanya jangan bekerja dengan santai, dan beliau mencontohkan Pak Jabal, Sabtu Ahad beliau masuk, memberi pelayanan itu. Biar hari Minggu, iya. Pak. Jadi karena direktur masuk Sabtu Ahad, kami para wadirnya juga ikut. Jadi kadang beliau itu memberi keteladanan dengan memberi contoh. Sabtu Ahad. Tapi bagaimana tanggapan keluarga Pak dengan kerja yang seperti itu? Alhamdulillah, karena kita di Politeknik ini ada Dharma Wanita. Jadi hubungan para istri juga itu kompak, sehingga aktivitas yang kita lakukan sesama istri ini tahu. Tidak ada yang ini ya, takutnya nanti bilangnya ke sini, ternyata ke sini. Jadi kalau Pak Direktur mengajak kita, istrinya tahu, istri juga wadir juga tahu, karena ada juga grup sesama istri Dharma Wanita. Baik. Kalau misalnya dilihat dari jabatan yang Pak Fajar emban ini kan ada 3 bagian ya. Ada perencanaan, ada kerjasama dan sistem informasi. Itu kan bisa dikatakan ketiga-tiganya ini merupakan bagian sentral dari sebuah lembaga. Misalnya kayak kerjasama, terus juga perencanaan untuk kedepannya, terus sistem informasi bagaimana caranya mengolah sebuah digitalisasi untuk keberlangsungan misalnya kayak proses belajar mengajar mahasiswa dan para dosen dan lain sebagainya. Nah, untuk awal-awal berat tidak Pak dengan beban seperti itu, atau Pak Fajar merasa bahwa kayaknya ini agak gampang sih menurut saya, tinggal bagaimana caranya beradaptasi ke depannya? Awal-awalnya terus terang ada beban kerja saya ini di luar dari kapasitas saya, di luar dari background saya ya. Seperti sistem informasi ini saya orang lingkungan, saya orang teknik engineering, tetapi bukan orang IT. Tetapi karena manajerial ini, tugas manajerial, tugas pimpinan ini tugas strategis, tugas eksekutor. Tugas seorang eksekutor setelah melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi misi institusi yang kemudian kita petakan menjadi program kerja. Berbasis program kerja itu kemudian kita memilih SDM yang bisa kita tugaskan mengeksekusi itu di lapangan. Jadi itu kemudian menjadi indah karena kita bisa belajar dari tim-tim yang punya keahlian di bidangnya. Jadi fungsi pimpinan ini sebenarnya fungsi pendelegasian, kita mendistribusikan pekerjaan. Bukan artinya kita yang harus mengerjakan secara langsung. Tidak harus. Sama dengan anatomi dari tubuh kita ini, Pak Jabal. Kepala itu pimpinan, tetapi bukan kepala yang harus jalan, bukan kepala yang harus memegang, bukan kepala yang harus berlari, tetapi kepala yang membuat konsep. Lalu pimpinan, kami sebagai direktur sebagai kapasitasnya sebagai pimpinan, wadir sebagai pimpinan di topoksinya, itu mengidentifikasi masalah, kemudian kita membuat rencana strategis, menjawab semua kebutuhan dan harapan dari institusi ini dalam bentuk ada namanya rencana induk pembangunan, itu untuk jangka waktu 25 tahun, lalu kita turunkan menjadi rencana strategis 5 tahunan, lalu rencana strategis 5 tahunan itu kita buat menjadi rencana tahunan. Ya, rencana ini adalah hasil dari harapan, saran, dan rekomendasi dari struktur di atas kita, dari kementerian. Jadi ada perencanaan dari kementerian, lalu ada harapan dari masyarakat kita di Politeknik, itu kita menjadikan sebagai rencana induk pembangunan, rencana 5 tahunan, rencana tahunan. Setiap rencana ini, itu kemudian kita memilih SDM ya sesuai yang memiliki kapasitas untuk mengeksekusi ini. Jadi tugas pimpinan memilih SDM, kemudian melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi secara sistematis untuk melihat capaian dari tim kita yang bekerja. Apa tantangannya, solusi apa yang bisa kita supportkan, sehingga ini menjadi orkestra produktivitas,
semua juga merasa senang dengan keterlibatan itu, karena bagi kami pekerjaan itu adalah sarana pelayanan, cara kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, cara kita untuk membahagiakan orang lain, ya itu fungsi pelayanan. Oke. Kalau misalnya dilihat dari tantangannya Pak, tadi Pak Fajar mengatakan bahwa contoh misalnya kayak seorang wakil direktur, ya, artinya membawahi beberapa bagian, dan tentunya fungsi utamanya itu sebagai manajerial, mencari SDM yang sesuai dengan tupoksi dan kapasitasnya untuk mengerjakan hal-hal tertentu. Tapi terkait dengan tantangan sendiri, apakah pernah tidak mengalami tantangan yang betul-betul yang merasa bahwa, wah kayaknya ini agak susah nih kalau misalnya seperti ini, harus diubah strategi yang lain dan lain sebagainya. Apakah memang itu sudah dipersiapkan? Iya, dalam manajemen itu kan ada namanya plan A, plan B, plan C. Kalau semua berjalan normal, plan A ini jalan. Oke, berarti BC-nya enggak BC-nya enggak, iya. Tapi plan A ini, plan B kita pakai kalau plan A-nya ini tidak bisa tereksekusi karena beberapa hal. Apakah karena lingkungan tidak mendukung, ada kebijakan yang tiba-tiba, ada waktu, kita pakai plan B. Saya contohkan kondisi COVID. Kondisi COVID yang baru-baru ini, itu membuat kita harus meninggalkan plan A. Kenapa? Karena tidak tiba-tiba ada rescoping, pemotongan anggaran dari pusat. Yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Tetapi pusat meminta bahwa kita harus memotong anggaran. Bencana nasional yang bernama COVID ini harus kita prioritaskan gitu ya? Harus kita sama-sama. Jadi kita semua instansi itu diminta untuk berkontribusi, yang oleh Menteri Keuangan diistilahkan recopusing. Anggaran yang sudah ada itu dipotong untuk dialihkan ke sana. Berarti ini masuk di perencanaan ya Pak? Masuk ada beberapa perencanaan yang harus dibatalkan, dan semua anggaran itu harus dialihkan ke COVID. Betul. Oke, berarti ini di bagian ranahnya Bapak juga ya? Betul Pak. Berarti harus ada plan A, B, dan C untuk menangani itu. Oke, baik. Terkait dengan harapan Pak, ini menarik juga sih sebenarnya, dan mungkin ini bagian dari akhir diskusi kita, pembicaraan kita. Untuk harapan ke depannya, khusus untuk secara personal dulu, dan harapan ke depannya khusus untuk PNUP sendiri ke depannya seperti apa Pak? Silakan. Oke. Kalau harapan secara pribadi, saya percaya pada sejarah. Kita tahu pahlawan nasional kita yang bernama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang umurnya hanya 36 tahun, seorang tokoh yang kita semua idolakan, secara fisik sakit-sakitan, tetapi hidupnya itu akan seumur Indonesia. Sepanjang Indonesia ini tidak bubar, dia selalu dikenang. Maka sepanjang itu Jenderal Sudirman akan tetap hidup di hati rakyatnya, meskipun fisiknya sudah berkelantana. Kenapa? Karena ada kebajikan, yang beliau tinggalkan. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, sepanjang belum kiamat, sepanjang itu dia akan hidup menjadi keteladanan, sumber keteladanan, sumber kebajikan. Maka itu yang menjadi harapan kita semua. Kalau kita mau hidup lebih panjang dari usia biologi kita, maka kita harus memberi manfaat kepada banyak orang. Dan pendidikan ini salah satu pintu, salah satu panggung yang bisa kita kondisikan untuk memberi manfaat. Karena setiap hari, setiap saat, setiap zaman, pendidikan ini adalah pelita yang akan menerangi kehidupan setiap orang. Oke, untuk PNUP sendiri Pak, ke depannya harapannya seperti apa? PNUP ke depan, kami berharap Politeknik ini bisa menambah kapasitas. Saya adalah representasi dari orang-orang yang secara ekonomi, secara sosial, itu menjadi beban masyarakat. Tapi karena pendidikan, kapasitas kita berubah, dari menjadi beban sosial, kemudian bisa menjadi memberi manfaat, bisa memberi inspirasi, bisa membuat orang memahami kapasitasnya untuk memberikan kebaikan lebih dari yang kita miliki. Karena itu Politeknik ke depan sebagai tempat untuk merubah karakternya orang, untuk meningkatkan kapasitasnya orang, agar memberi manfaat, maka semua institusi pendidikan seharusnya itu menambah kapasitasnya, agar anak-anak yang tidak memahami kapasitas dirinya, anak-anak yang menjadi beban keluarganya, itu mendapatkan kesempatan untuk menambah
mendapatkan kesempatan, mendapatkan akses pendidikan, karena pendidikan saya yakin ini adalah cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pendidikan ini akan menjadi cara untuk membuat orang terhormat, memberi manfaat kepada sesama. Karena itu Politeknik Negeri Ujung Pandang ini ke depan itu akan menambah kapasitas, menambah program studi. Tahun ini, tahun depan itu kita akan menambah program studi magister terapan. Jadi dari D3, alhamdulillah sudah ada D4, dan ini kita sudah usulkan supaya ada magister terapan. Di bidang kerjasama, alhamdulillah Mas Jabal ini, Politeknik Negeri Ujung Pandang ini itu bekerja sama dengan banyak industri. Diskusi kami dengan beberapa teman-teman, baik secara internal maupun eksternal, Politeknik institusi pendidikan ini tidak boleh menyandra waktunya anak-anak Indonesia. Kalau dia menginvestasikan waktunya 3 tahun atau 4 tahun untuk D4 sarjana terapan atau 7 tahun dengan magister terapan, tidak boleh setelah itu dia menjadi pengangguran. Karena itu yang kami bangun, paradigma yang kami bangun, institusi pendidikan ini adalah industri tenaga kerja. Politeknik ini alumninya itu adalah produk yang bernama tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Karenanya kita untuk menambah kapasitas mahasiswa ini, yang kita lakukan adalah membangun komunikasi secara intensif dengan industri pemakai tenaga kerja. Kemarin kita mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan, Dirjen Vokasi, untuk menjadi akselerator pendidikan vokasi di region Sulawesi. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai VAC-nya, penanggung jawab. Dan alhamdulillah Pak Dirjen, orang nomor 1 di bidang vokasi itu hadir, membuka acara, gubernur, kepala daerah hadir, beberapa industri hadir, UMKM, lembaga UMKM, SMK, universitas di bidang vokasi itu hadir. Kita pertemukan semua untuk meyakinkan mereka semua bahwa SDM unggul ini adalah kewajiban kita bersama. Indonesia bisa sejahtera kalau kita menyiapkan SDM unggul. Makanya kami memilih tema menyiapkan SDM unggul berbasis potensi daerah. Kenapa? Karena kita tidak bisa bangga dengan sumber daya alam saja, Pak Jabal. Kita tidak bangga dengan SDM sumber daya alam saja, karena sumber daya alam tanpa SDM itu yang menjadikan Indonesia dulu dijajah. Betul. Tetapi potensi ekonomi yang ada di Indonesia ini, di daerah kita ini, itu harus disiapkan SDM-nya agar ketika ada industri masuk, putra-putra daerah itu tidak menjadi penonton. Dia harus dikondisikan mengikuti pendidikan agar memiliki kapasitas unggul yang dipersyarati oleh industri. Ini yang kami bangun dengan beberapa pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. Lalu kami memanggil industri, kami yakinkan ke pihak industri bahwa SDM yang Anda butuhkan itu adalah SDM yang harusnya bisa langsung bekerja. Kalau Anda menerima SDM, calon tenaga kerja, tapi Anda tidak terlibat di dalam proses pembuatan SDM itu, maka saya yakin sekali Anda akan menerima tenaga kerja tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Dan hasil interaksi kita dengan mereka, saya tanya, PT Antam, PT Pale, kalau Anda menerima tenaga kerja, alumni dari kami, apakah langsung bekerja? Tidak. Lalu, kami harus kondisikan untuk ikut pelatihan. Kalau begitu, materi pelatihannya, mari kami adopsi menjadi kurikulum. Mata kuliah, betul. Kita adopsi menjadi mata kuliah. Jadi inilah yang menjadi penyebab sehingga Politeknik Negeri Ujung Pandang ini, itu ada ikatan dinasnya dengan PLN. Ikatan dinas loh Mas Jabal. Ikatan dinas, jadi dia diterima, sudah ada kontrak untuk menjadi karyawan PT PLN. Karena ini sudah dianggap bahwa sudah memenuhi persyaratan. Sudah memenuhi persyaratan. Kurikulum kita susun bersama. Ada kurikulum existing kita, itu kita presentasikan, lalu kita meminta mana bagian dari kurikulum ini yang Anda tidak butuhkan.
dicoret yang tidak dibutuhkan dari PLN itu, lalu kita minta mana materi-materi pelatihanmu kalau Anda menerima calon tenaga kerja ini, kita masukkan ke mata kuliah. Kurikulumnya disusun bersama, lalu materi-materi yang dia masukkan itu kita minta untuk dia ajarkan. Jadi dosen kita sekarang di Politeknik bukan hanya dosennya Politeknik, tetapi juga dosen dari industri yang mengajar di Politeknik sesuai dengan kompetensi spesifik yang mereka minta. Ini kayaknya sudah penerapan MBKM deh, Pak ya? Sudah penerapan MBKM. Berarti MBKM itu terlambat ya berarti? Artinya PNUP sudah menerapkan, MBKM baru datang dari kementerian gitu ya? Ya, kalau dilihat sejarah lahirnya iya, karena kelas kerjasama kita dengan PLN ini sejak 2010. Dan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Pak Nadiem kan 2020 ya? Betul. Nah, jadi sudah 10 tahun yang lalu kita sudah terapkan ini. Jangan-jangan Pak Nadiem nyontek dari situ. Bisa jadi kan ya Pak? Kita percaya bahwa kebenaran itu universal. Jadi mungkin seandainya di tempat lain juga sudah banyak menerapkan ini, hanya kebijakan itu kan pendekatannya struktural. Betul. Pendekatannya struktural. Jadi level menteri lah yang bisa membuat regulasi supaya berlaku secara nasional, dan kita bersyukur itu. Makanya bahasanya Pak Dirjen Vokasi Pak Wikan ketika kami menyampaikan bahwa sudah ada model kerjasama triple helix yang dilakukan oleh PNUP, dilakukan oleh PNUP dengan pemerintah Kabupaten Kolaka dan PT Antam, PT Pale. Pak Dirjen katakan ini modeling in supermatch yang kita programkan. Karena itu kemudian programnya Dirjen Vokasi ini itu mengadopsi mengapresiasi apa yang kita lakukan ini, lalu kemudian kita dikasih program namanya program Menara Vokasi. Kenapa Menara Vokasi? Ini terminologi. Menara itu referensi, rujukan. Jadi Pak Dirjen menugaskan kita, karena Politeknik PNUP di bawah kepemimpinan Prof. Ansar ini sudah melakukan kerjasama dengan industri dan Pemda, maka Dirjen menyampaikan model ini harus menjadi rujukan pendidikan vokasi di wilayah region Sulawesi. Supaya semua daerah dalam menyiapkan SDM ini melibatkan industri. Jadi modelnya tadi kurikulum disusun bersama, industri ikut mengajar, kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk praktikum loh Mas. Jadi laboratorium yang ada di industri itu menjadi tempatnya mahasiswa praktikum. Dan inilah sebenarnya yang dibutuhkan Pak. Inilah yang kita butuhkan. Kemudian setelah itu 2 semester terakhir mahasiswa diberi lagi kesempatan magang, dibimbing oleh praktisi ada di industri. Magang itu sebenarnya Mas Jabal itu adalah cara industri untuk mengenalkan pekerjaan. Ini 100% MBKM ini 100%. Dan yang lebih menarik dari itu juga membantu operasional perkuliahan kita. Jadi dengan mahasiswa magang di industri, dengan mahasiswa kerja praktek di industri, bahan praktikum kita itu bisa kita alihkan untuk membangun beberapa infrastruktur yang ada. Alhamdulillah tahun ini pimpinan kami Pak Ansar ini dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian itu bisa melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Tadi siang ini Mas Jabal, saya ditelepon oleh PT Pembangkitan Jawa Bali meminta kita kerjasama secara komersial menggunakan sarana-prasarana yang kita miliki di bidang energi terbarukan untuk dijadikan tempat pelatihan kompetensi oleh PLN menggunakan prasarana kita. Saya sampaikan di sini, Pak. Di sini. Saya sampaikan untuk energi terbarukan, alhamdulillah kita ini sudah dipinang oleh pemerintahan Swiss, ya. Kita dipinang oleh pemerintahan Swiss, ditantang untuk membuat program studi D4 dan magister terapan di bidang energi terbarukan. Dan ini direktur kami langsung menerima tantangan itu. Tapi itu tidak mudah loh Pak. Tidak mudah, tetapi ini adalah kebutuhan kita untuk menjadi bagian dari penyedia SDM yang sekarang ini lagi menjadi primadona. Kenapa? Karena ini kebijakan nasional. Ini kebijakan nasional. Energi terbarukan itu kebijakan nasional. Kemudian yang kedua, penggunaan energi terbarukan untuk industri itu secara ekonomi itu ada efisiensi sehingga memberi manfaat, sehingga semua industri-industri itu sangat minat untuk energi terbarukan. Karena itu ketika pemerintahan Swiss lewat organisasi SECO, kemudian ada penugasan dari Kementerian ESDM, dua lembaga ini
kemudian meminang kita untuk membuka 2 program studi ini. Itu sudah jalan, Pak? Sudah borangnya dan borannya sudah, kita sudah submit borannya, dan alhamdulillah untuk sarana prasarananya pemerintah Swiss ini akan membantu kita pengadaan sarana. Kemudian pembangunannya ini Mas Jabal, ini laboratorium energi terbarukan di Indonesia Timur ini insya Allah paling besar nanti di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ini dibangun sementara? Ini sudah dibangun 3 lantai. Jadi semua nanti energi terbarukan, energi yang bersumber dari matahari, dari air, dari angin, dari sampah, semuanya nanti ada di sini. Wow, berarti ini bisa menjadi contoh untuk semua mungkin bisa dikatakan bahwa politeknik yang ada di Indonesia ya. Karena tidak semuanya bisa memiliki itu, Pak. Tidak semuanya memiliki. Memang itu salah satu kami bersyukur ya dengan keputusannya Pak Direktur ini untuk merespon ini, merespon dengan dalam bentuk mengiyakan sarana prasarana pendukung. Karena seandainya Pak Direktur ini tidak investasi untuk membuat laboratorium terbarukan yang lengkap ini, mungkin ini pinangan dari luar, bahkan dari luar negeri tidak sebesar sekarang. Betul. Ini menarik, kita buatkan satu episode, Pak, untuk bahas program itu. Karena kalau misalnya ini adalah program strategi sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat bahwa program studi terbarukan itu kan tidak mudah untuk dibuat dan tidak sembarangan yang bisa membuat. Dan tentunya kalau misalnya ini betul-betul terjadi, ada mahasiswa yang diajarkan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pilot project untuk kampus-kampus vokasi yang lain. Dan kalau misalnya ini betul-betul terlaksana, saya yakin PNUP kedepannya pasti akan diminati oleh banyak mahasiswa. Insya Allah, amin. Dan ini berhubung karena kita dibatasi waktu, Pak. Jadi sangat menarik sih pembicaraan kita. Cuman saya lihat bahwa memang kalau misalnya saya gali terus nih potensi yang dimiliki oleh Pak Fajar dan mungkin potensi yang dimiliki oleh PNUP kayaknya tidak muat satu episode, tidak cukup untuk satu episode. Jadi ya semoga nanti ada satu bagian lagi yang kita bisa menghadirkan beberapa pimpinan juga seperti itu, baik Pak Direktur langsung atau Wakil Direktur yang lainnya, duduk bersama kita diskusikan terkait dengan program-program seperti itu, kayaknya lebih bagus. Kalau energi terbarukan, saya rekomendasikan Direktur kami karena beliau ini guru besarnya di bidang energi terbarukan. Oke. Mungkin ada wakil direkturnya juga Pak sekalian biar bisa langsung berdiskusi bersama gitu ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya sangat menarik dan tentunya ini sangat-sangat dibatasi oleh waktu. Mohon maaf sebelumnya, tapi nanti kita akan buat jadwal, semoga bisa ada jadwal yang artinya betul-betul bisa menghadirkan semua pimpinan yang ada di PNUP dan membahas sebuah program besar sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PNUP yang sementara dibangun ini merupakan proyek besar sebenarnya, Pak. Besar dan kedepannya ini sangat menjanjikan karena tentunya kayak program studi seperti itu adalah program studi untuk masa depan. Artinya banyak sumber daya yang bisa kita pelajari di sana seperti yang tadi disampaikan, ada dari cahaya dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi sumber daya semuanya dan itu ada di sana. Nah itu kan menarik dan karena itu wajib untuk kita bahas, Pak. Energi terbarukan ini energi yang tidak akan pernah habis sampai kiamat. Sampai kapanpun. Cahaya kan tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Dan itu bisa dijadikan sebagai sumber. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Ini saya sangat disayangkan sekali sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama terkait dengan personal tadi dari Pak Fajar, bahwa sebuah perjuangan, sebuah tekad yang kuat dan juga doa dari orang tua, itu adalah suatu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap anak. Karena itulah yang bisa membuat sebuah individu bisa lebih sukses dari apa yang difikirkan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Fajar bahwa tidak yakin, banyak yang meremehkan bahwa tidak mungkin lolos jadi seorang dosen, atau bahkan yang meremehkan tidak usah daftar karena mungkin baru administrasi sudah gagal. Tapi ternyata jalan Pak Fajar itu beda gitu ya, dengan semangat dari Pak Fajar sendiri. Bantuan doa dari orang tua itu pasti sangat luar biasa. Kalau misalnya tidak ada doa dari orang tua, saya yakin mungkin Pak Fajar tidak jadi dosen sekarang, Pak. Karena doa orang tua itu luar biasa. Betul, Pak. Doa ini, harapan dari orang tua ini yang membelokkan saya untuk menemukan jalan takdir saya yang saya jalani hari ini. Wow, berarti ya itu tidak bisa terlepas ya sampai kapanpun. Dan tentunya terkait dengan di bidang tempat Pak Fajar bekerja, ya tentunya jabatan-jabatan yang diemban sekarang ini pun tidak terlepas dari kedua orang tua. Dua-duanya luar biasa dan ya tentunya itu
bagaimanapun tidak akan pernah membalas. Meskipun mungkin semuanya kita berikan ke orang tua itu tidak bakalan cukup, Pak. Tapi ya setidaknya bagaimana caranya kita bisa membahagiakan dan membuat orang tua selalu tersenyum dengan apa yang kita dapatkan, itu mungkin bisa sedikit, bahkan sangat sedikit sekali untuk memberikan balasan untuk apa yang sudah diberikan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Makasih banyak Pak Jaban. Ini luar biasa loh. Ini salah satu narasumber saya yang sangat luar biasa. Makasih banyak. Dari sekian narasumber, ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai salah satu motivator terbaik yang saya pernah ajak berdiskusi, karena banyak yang bisa saya dapatkan, dan tentunya mungkin untuk para pecinta podcast di luar sana merasa bahwa wow, luar biasa juga ini kisah hidup dari Pak Fajar dan semangat-semangat yang Pak Fajar berikan ke para pemirsa di luar sana. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf karena sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya bahas, tapi kita sangat dibatasi oleh waktu. Nanti kita mungkin buat lagi episode selanjutnya, Pak. Oke, baik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, itu tadi sedikit perbincangan saya ya bersama dengan Pak Fajar, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan inspirasi dan dapat memberikan edukasi untuk kalian semua bagaimana untuk bisa memperjuangkan cita-cita sampai betul-betul bisa membahagiakan kedua orang tua. Baik, terima kasih banyak. Akhir kata saya Jamal Rahmat dan juga Pak Fajar tentunya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak.